Berikut adalah soal asli SIMA UI tahun 2014 kategori Matematika IPA, kode soal 301, soal nomor 5. Misalkan diberikan vektor B, Y min 2Z 3X dan vektor C 2Z 3X min Y. Diketahui vektor A membentuk sudut tumpul dengan sumbu Y dan panjang vektor A adalah 2 akar 3. Jika vektor A membentuk sudut yang sama dengan B maupun C dan tegak lurus dengan vektor D, yaitu anggotanya 1, min 1, 2, maka anggota dari vektor A adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya bisa saja dikerjakan dengan cara cepat, yaitu dengan kita mencoba-cobakan optionnya. Karena diketahui di sini vektor A itu tegak lurus dengan vektor D. Artinya, vektor A dot vektor D itu nilainya adalah 0 karena A itu tegak lurus dengan vektor D. Kalau kita pakai cara ini, sistemnya coba-coba ya. Kalau di penilaian analisis atau berupa uraian, maka tidak efektif kalau kita pakai sistem coba-coba. Nanti akan kita dapatkan gini, misalnya vektor A itu anggotanya misalnya adalah P, Q, dan R misalnya. Nah, kita dapatkan P, Q, R di dot vektor D. D-nya itu adalah 1, min 1, dan 2. Maka nilainya sama dengan 0 karena tegak lurus. Berarti elemen bersesuaian kita kalikan. Berarti P min Q kali min 1 adalah min Q, dan R kali 2 adalah 2R, itu sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba satu persatu option ini. Nah, misalnya kita cobakan di option A ya. Kita harus mendapatkan nilainya harus sama dengan 0. Berarti di sini maksudnya ini adalah P, ini Q adalah ini, dan ini adalah R-nya. Berarti 1 min 0, kita mengikuti bentuk yang ini, tambah 2 kali min 1, apakah 0? Nah, kalau di sini 1 kurang 0 ditambah 2 kali min 1 itu tidak 0. Maka option yang pertama salah. Begitu kita akan mencoba sampai ke seluruh option ya. Nah, itu kurang efektif. Andai bentuk soal ini adalah bentuk uraian atau esai, maka nilai kita akan berkurang dengan sistem coba-coba. Maka penyelesaian kali ini kita akan coba gunakan seluruh informasi yang ada di sini agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Baik, jadi di sini diketahui bahwa vektor A membentuk sudut tumpul dengan sumbu Y dan panjang vektor A itu adalah 2 akar 3. Yang mana vektor A membentuk sudut yang sama antara vektor B maupun vektor C. Nah, berarti yang kita cobakan terlebih dahulu, vektor A dan vektor B ini nanti akan sama sudutnya antara vektor A dan vektor C. Jadi, anggaplah sudut antara vektor A dan vektor B adalah sebesar alfa ya. Besar sudut antara vektor A dan vektor B nanti akan sama dengan besaran sudut vektor A dan vektor C. Itu juga sebesar alfa ya. Nah, dengan menggunakan dot vektor dua buah vektor, berarti vektor A, kita coba yang pertama dulu, vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali cos sudutnya adalah alfa. Nah, anggota A sudah kita cobakan tadi. Vektor A itu kita misalkan anggotanya adalah PQR, maka kita tulis di sini P, Q, dan R. Dan vektor B itu anggotanya adalah Y min 2Z dan 3X. Itu sama dengan panjang vektor A-nya adalah 2 akar 3. Lalu untuk panjang vektor B, nah panjang vektor B ini, ingat untuk mencari panjang adalah dengan akar, lalu setiap elemen ini kita kuadratkan. Berarti Y kita kuadratkan, berarti akar, oke, kita tuliskan di bawah saja karena tidak muat ke samping ya. Coba kita geser ke sini. Baik, sudah kita pindahkan. Sehingga untuk panjang vektor B itu sendiri adalah akar dari Y kita kuadratkan adalah Y kuadrat,
Lalu min 2z kalau kita kuadratkan jadinya positif 4z kuadrat. Dan 3x kita kuadratkan jadinya 9x kuadrat. Dikali dengan cos sudutnya yaitu cos alfa. Nah, jadi kita akan dapatkan sebuah persamaan. Di sini PY, lalu Q dengan min 2z, berarti min 2QZ. Dan R dengan 3x jadinya positif 3RX ya. Itu sama dengan 2 akar 3 akar Y kuadrat ditambah 4Z ditambah 9X kuadrat kali cos alfa. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan dari informasi besaran sudut vektor A dan vektor B itu sebesar alfa, dan juga bahwa vektor A dengan vektor C besar sudutnya juga sebesar alfa ya. Sekarang kita coba vektor A dot vektor C ya. Jadi vektor A dot vektor C itu berlaku, kita tulis saja di sini. Vektor A dot vektor C itu berlaku panjang vektor A dikali dengan panjang vektor C dot dikali dengan cos besar sudutnya juga alfa ya. Nah, vektor A kita itulah PQR, berarti P, Q, dan R. Dan vektor C kita itu adalah 2Z, lalu 3X, dan min Y. Panjang vektor A itu adalah 2 akar 3. Lalu panjang vektor C seperti cara yang tadi, berarti tinggal kita akarkan, lalu elemennya kita kuadratkan dan jumlahkan ya. Akar, nah 2Z kalau kita kuadratkan jadinya 4Z kuadrat. 3X kalau kita kuadratkan jadinya 9X kuadrat. Dan min Y kalau kita kuadratkan itu adalah positif Y kuadrat dikali dengan cos alfa. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja elemen yang bersesuaian, berarti 2PZ lalu Q dikali 3X jadinya positif 3QX. R dengan min Y jadinya min RY sama dengan 2 akar 3 akar 4Z kuadrat ditambah 9X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali cos alfa. Nah, perhatikan bahwa di sini ada yang sama ya, 2 akar 3 akar Y kuadrat 4Z kuadrat ya, 4Z kuadrat lalu QX kuadrat cos alfa ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga sama nih. Di sini ada 2 akar 3 dan 4Z kuadrat. Ini di sini sama 4Z kuadrat. Di sini ada juga 4Z kuadrat. Lalu 9X kuadrat. Di sini ada juga 9X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini ada juga Y kuadrat cos alfa. Nah, cos alfa berakibat bahwa berarti persamaan yang ini akan sama dengan persamaan yang ini ya. Nah, bahasa lainnya tinggal kita substitusikan nilai ini, nilai dari penyebaran ini ke sini. Kita ganti menjadi 2PZ tambah 3QX kurang RY ini ya. Nah, berarti persamaannya sama. Coba kita buat di atas persamaan ini. Baik, di sini sudah kita tulis ulang persamaannya. Sebaiknya kita susun lagi persamaannya berdasarkan variabel. Kita letakkan variabel X yang paling depan. Di sini yang mengandung variabel X adalah 3R. 3RX, lalu variabel Y yaitu positif PY, lalu variabel Z min 2 QZ itu sama dengan, begitu juga yang di ruas kiri yang variabel X kita letakkan paling depan 3QX di sini, lalu variabel Y adalah min RY, lalu di sini kita punya 2PZ tambah 2PZ. Nah, jadi ini berlaku kesamaan dari dua buah persamaan, yang mana elemen yang bersesuaiannya sama ya. Di sini mengandung variabel X, di sini di ruas kanan juga ada mengandung variabel X, dan di sini variabel Y, di sini juga ada variabel Y, dan variabel Z juga mengandung variabel Z. Sehingga koefisien-koefisien yang bersesuaian itu juga sama. Koefisien X yang di ruas kiri akan sama dengan koefisien X yang di ruas kanan. Nah, di sini koefisien X yang di ruas kiri itu adalah 3R, itu akan sama dengan koefisien yang di ruas kanan yaitu 3Q. Sehingga kita dapatkan persamaan
3 sama 3-nya habis, berarti R itu sama dengan Q. Nah, kita dapatkan R itu sama dengan Q. Lalu yang di tengah P itu sama dengan min R. P itu sama dengan min R. Ya, di sini koefisien Y di ruas kiri itu adalah P dan koefisien di ruas kanan adalah min R. Lalu persamaan selanjutnya kita peroleh min 2Q. Min 2Q itu sama dengan di sini 2P ya. Koefisien Z di ruas kiri adalah min 2Q dan koefisien Z di ruas kanan adalah positif 2P. Sehingga kalau kita bagi, sama-sama bagi min 2, ini habis bagi min 2, di sini tinggal min 1, berarti Q itu sama dengan min P. Nah, kita memperoleh informasi ini, 3 buah persamaan. Lalu kita lanjutkan, kita gunakan informasi selanjutnya bahwa sudut A itu membentuk sudut tegak lurus ya, tegak lurus dengan vektor D. Sehingga karena A itu tegak lurus dengan D, maka berlaku vektor A dot vektor D itu bernilai sama dengan 0. Nah, vektor A itulah PQR, lalu vektor D itu adalah diberikan informasi 1, min 1, dan 2. Seperti cara tebak-tebak di awal tadi ya. Tapi itu dinilai kurang analisis karena kita sistem coba-coba ke seluruh option. Nah, di sini P kali 1 adalah P, lalu Q kalinya 1 adalah min Q, dan R kali 2 adalah 2R. Itu sama dengan 0. Nah, jadi kita juga memperoleh informasi ini. Nah, di sini kita juga diberikan informasi bahwa panjang vektor A itu adalah 2 akar 3 ya. Nah, untuk mencari panjang vektor A, tinggal kita akarkan, lalu kita kuadratkan setiap elemennya dan jumlahkan. Sehingga untuk panjang vektor A itu sendiri, panjang vektor A itu diperoleh dari akar P kuadrat. Nah, setiap elemen kita kuadratkan, ditambah Q kuadrat, ditambah dengan R kuadrat. Dan panjangnya itu adalah 2 akar 3. Nah, supaya hilang akarnya, tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas untuk informasi panjang. Coba kita hapus dulu yang ini. Jadi untuk menghilangkan akarnya, tinggal kita kuadratkan saja. Kita peroleh P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan, ini kita kuadratkan, 2 dikuadratkan itu jadinya 4, dan akar 3 dikuadratkan jadinya 3. Sehingga kita peroleh nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan 12. Nah, di sini sudah kita temukan 3 buah persamaan ya. Coba kita sajikan persamaan ini ke dalam satu variabel aja. Misalnya kita rubah ke variabel P saja. Yang mana Q itu sama dengan min P ya. Sehingga kalau kita menginginkan Q kuadrat berarti itu artinya min P kita kuadratkan. Sehingga nilai Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat. Nah, di sini Q-nya tinggal kita ganti menjadi P kuadrat. Nanti P kuadrat tambah P kuadrat ditambah, nah, R kita adalah kita sajikan dalam bentuk P ya. Di sini P itu sama dengan min R, berarti R itu sama dengan min P ya. Kalau kita kuadratkan, jadinya R kuadrat sama dengan P kuadrat. Berarti di sini juga P kuadrat itu sama dengan 12. Sehingga ada 3P kuadrat. 3P kuadrat sama dengan 12. Berarti P kuadrat sama dengan 4 ya. Sehingga berlaku bahwa P itu plus minus 2 ya. Ya, itu diperoleh dari plus minus akar 4. Akar 4 itu sendiri adalah 2. Jadi kita peroleh nilai P-nya 2. Sehingga nanti kita akan dapatkan 2 kemungkinan vektor A ya, anggota vektor A. Coba kita jabarkan di atas ini. Nah, kita coba kemungkinan yang pertama, jika P-nya positif 2 ya, karena di sini plus minus 2, berakibat bahwa nilai Q-nya berarti di sini Q itu sama dengan min P. Jika P-nya itu 2, berarti P-nya itu Q-nya itu adalah min P ya, berarti Q-nya itulah min 2, lalu R itu sama dengan ini ya, P itu sama dengan min R. Jadi kalau R saja itu sama dengan min P, berarti R-nya itu sama dengan min 2. Nah, nilai PQR tinggal kita konfirmasi ke persamaan yang ini. Apakah betul sama dengan 0? Nah, kalau kita uji, jika P-nya 2, Q-nya min 2, dan R-nya min 2,
maka kita akan dapatkan 2 dikurang min 2 ditambah 2 kali min 2 ya. Berarti di sini 2 dikurang min 2 jadinya 4. Lalu di sini 2 kali min 2 adalah min 4, itu sama dengan 0. Maka benar. Sehingga yang nilai yang memenuhi yang pertama, PQR yang pertama adalah ini anggota dari A, itu 2, min 2, dan min 2. Itu jika P-nya itu positif 2. Kalau kita cobakan P-nya itu sama dengan min 2, kita coba di sini. Kalau P-nya itu sama dengan min 2, maka berakibat Q-nya itu min P ya. Q itu sama dengan min P. Sehingga Q-nya itu 2. Berarti Q-nya itu 2 dan terakhir R. R itu sama dengan min P. Kalau P-nya itu min 2, berarti R-nya itu positif 2. Nah, bisa juga kita uji ke persamaan yang ini. Jadi P kurang Q tambah 2R apakah sama dengan 0? Berarti P-nya itu adalah min 2, dikurang Q-nya itu 2, ditambah 2 kali R adalah 2R. Jadi 2 kali 2, min 4 tambah 4 sama dengan 0. Juga berlaku min 4 tambah 4. Jadi terdapat 2 kemungkinan vektor A, yaitu jika P-nya positif 2 dimulai dari positif 2, atau jika P-nya itu dimulai dari min 2. Kalau dari min 2 berarti min 2, lalu Q-nya itu 2, dan R-nya itu 2 ya. Nah, dari 2 kemungkinan ini tinggal kita cek di option. Ini tidak, lalu min 2, min 2, min 2 itu salah, ini juga tidak, lalu yang option tidak ya. Berarti ini 2, min 2, min 2. Ini pada kemungkinan yang ini ya, 2, min 2, min 2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ada di option yang E,